Hei. Kenapa? Ngantuk Kaget, aja bro. Ya, jam Gabut segini ya, nih bro. enaknya tidur. Iya, udah mau ini sih jam 2 enaknya tidur sih ya. Iya. Bakar-bakar yuk tapi Boleh habis sih. jam segini. Boleh. Bakar apa tuh kalau jam segini? Aduh, bakar apa? Bakar tulis kali ya. Enak tuh. Tapi kan kita nggak ada pembakaran nih. Kayu nggak ada, korek nggak ada, gimana? Mau cari dulu kita. Ya udah, ayo boleh dah. Nanti kamu ke sana, Iya. aku ke sana kan. Nah, Iya, nanti siap. kita kumpul di titik kumpul sono. Oke. Siap. Gas yuk, cari Ayo kayu kita yuk. cari. Gimana? Dapat banyak nggak? Banyak nih, banyak Mas Ayu. Sama. Oke. Ayo kita kumpulin tuh. Ayo. Koreknya mana? Oh iya, udah mana ya? Oh ini ada nih. Kita bakar yuk. Mana dulu nih bakar ya? Udah beli sosisnya kan? Udah. Oke. Kita bakar. Aduh panas juga ya. Apinya kecil, ntar dulu. Gede. Nih. Wah. Terusnya. Kalian lagi ngapain? Bakar-bakar. Kalian tahu nggak kalau dalam reaksi pembakaran itu ada aplikasi fisikanya di dalamnya? Emang iya? Emang iya. Hukum fisika dalam reaksi pembakaran adalah hukum termodinamika pertama, di mana dinyatakan bahwasanya energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Dalam reaksi pembakaran, energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dan energi mekanis. Nah, mau tahu lebih lanjut tentang pembahasan ini? Tonton terus ya. Nah, jadi dari video fenomena tadi kita udah tahu nih kalau ternyata dalam reaksi pembakaran tersebut ada aplikasi fisika di dalamnya, yaitu hukum termodinamika. Nah, pada penjelasan kali ini kita bakal ngejelasin lebih dalam terhadap apa itu hukum termodinamika dan bagaimana kaitannya dengan reaksi pembakaran. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita bakal ngejelasin beberapa hal. Yang pertama adalah reaksi pembakaran itu sendiri, itu tuh gimana sih dalam kimia. Dan yang kedua, apa hukum termodinamika yang pertama, terus gimana kaitannya dengan reaksi pembakaran tersebut. Kita juga bakal ngejelasin tentang penerapan dari hukum termodinamika dalam kimia yang disebut dalam termokimia. Nah, di dalam termokimia itu sendiri, kita juga bakal ngejelasin tentang poin-poin penting yang harus hadir dalam bab termokimia. Yang pertama adalah asas kekayaan energi, yang kedua eksoterm dan endoterm, yang ketiga kalor pembakaran, dan yang keempat entalpi pembakaran. Nah, selain dari itu, hukum termodinamika kedua juga terlibat dalam reaksi pembakaran, terutama di bagian entropi. Nah, apa sih itu termodinamika? Jadi, termodinamika itu sebenarnya ada 3 bagian.
Tapi pada pembahasan kali ini kita mengaitkannya dengan reaksi pembakaran di mana hanya aplikasinya itu terhadap di dua hukum ini. Yang pertama adalah hukum termodinamika pertama. Ini menyatakan bahwasanya energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, atau energi alam semesta adalah konstan. Karena ini hukum disebut juga hukum bekaran energi. Yang kedua, hukum termodinamika kedua menyatakan bahwasanya kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Dan ini akan erat kaitannya dengan entropi dalam reaksi pembakaran. Nah, apa sih itu termokimia? Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi yang terjadi selama reaksi kimia. Di mana dalam kasus kita bakal menjelaskan reaksi kimia dalam bentuk reaksi pembakaran. Secara khusus, termokimia membahas hubungan antara energi yang terkait dengan perubahan keadaan termal sistem kimia, seperti perubahan suhu, tekanan, dan volume. Nah, lantas apa sih hubungan termodinamika dan termokimia itu sendiri? Dalam pembakaran, energi mula-mula sebelum pembakaran akan sama dengan akhir pembakaran, meskipun bentuk zatnya berubah. Ini secara eksplisit dinyatakan dalam hukum termodinamika pertama, di mana energi tidak bisa diciptakan maupun tidak bisa dihancurkan. Energi dalam alam semesta bersifat konstan. Jadi, hubungannya termodinamika dan termokimia terdapat pada hukum termodinamika pertama, di mana termokimia merupakan penerapan daripada hukum termodinamika pertama. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Jadi kalian tahu nggak sih itu apa pembakaran? Jadi menurut teori Lavoisier, pembakaran disebabkan oleh reaksi zat yang terbakar dan gas oksigen yang hanya ada dalam jumlah terbatas dan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah. Dalam pembakaran kayu, reaksi kimia yang terjadi dapat dipresentasikan oleh persamaan umum seperti gambar di samping ini. Lalu, di mana kayu bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Proses ini melibatkan pelepasan energi dalam bentuk panas. Nah, menariknya, ketika kita melakukan reaksi pembakaran, energi mula-mula sebelum pembakaran akan sama dengan akhir pembakaran meskipun bentuk zatnya berubah. Lalu, ada asas kekekalan energi. Dalam suatu sistem, energi memiliki dinyatakan sebagai energi dalam U. Hukum termodinamika pertama menyatakan hubungan antara energi sistem dengan lingkungannya. Jika terjadi peristiwa, energi dalam sistem akan berubah jika sistem menyerap atau membebaskan kalor. Jika sistem menyerap energi kalor, berarti lingkungan kehilangan kalor. Energi di dalamnya bertambah dengan delta U lebih besar dari 0. Dan sebaliknya, jika lingkungan menyerap kalor atau sistem membebaskan kalor, maka energi dalam sistem akan berkurang dengan delta U kurang dari 0. Dan kata lain, sistem kehilangan kalor dengan jumlah yang sama. Energi dalam juga akan berubah jika sistem melakukan atau menerima kerja. Walaupun sistem tidak menyerap atau membebaskan kalor, energi dalam sistem akan berkurang. Jika melakukan kerja, sebaliknya akan bertambah. Jika sistem menerima kerja, secara matematis hubungan antara energi dalam, kalor, dan kerja dalam hukum satu termodinamika dapat dinyatakan sebagai delta U sama dengan I ditambah W. Lalu ada reaksi eksoterm dan endoterm. Jadi reaksi eksoterm adalah reaksi di mana kalor yang dihasilkan oleh suatu proses pembakaran dipindahkan dari sistem ke lingkungan, dengan kata lain yaitu suatu reaksi yang menghasilkan kalor seperti gambar di samping. Biasanya terjadi pada peristiwa pembuatan api unggun. Pada prosesnya, kayu akan dibakar untuk bisa menghasilkan api. Setelah itu, kondisi lingkungan di sekitar kayu akan dibakar tadi akan mulai menghangat seiring dengan api yang semakin panas. Proses ini terjadi karena kayu bakar melepas panas pada lingkungan. Selanjutnya ada endoterm, di mana reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor. Reaksi endoterm di mana kalor harus disalurkan ke sistem oleh lingkungan. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem sehingga suhu lingkungan turun dan menjadi lebih dingin. Contoh yang paling mudah dari reaksi endoterm ini adalah dalam aktivitas sehari-hari adalah menggoreng makanan. Ketika menggoreng diperlukan minyak, kompor, wajan, dan tentunya bahan makanan. Misalnya telur. Saat proses berlangsungnya telur menjadi sistem, minyak goreng dan udara merupakan lingkungan. Apabila wajan tidak tertutup, maka sistem akan terbuka. Saat digoreng, telur akan mengalami peningkatan panas karena lingkungan. Dalam hal ini, minyak goreng karena terus dipanaskan dengan menggunakan api. Dengan begitu, terjadi pergeseran panas dari sistem menuju ke lingkungan.
Lalu ada kalor pembakaran. Reaksi kimia yang biasanya digunakan untuk menghasilkan energi adalah pembakaran, yaitu suatu reaksi cepat antara bahan bakar dengan oksigen yang disertai terjadinya api. Bahan bakar utama pembakaran ini adalah bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil terdiri atas senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa yang hanya terdiri dari karbon dan hidrogen. Bahan bakar fosil contohnya yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kalor pembakaran pada kayu adalah jumlah panas yang dihasilkan saat kayu terbakar sepenuhnya. Ini merupakan ukuran energi yang dapat dihasilkan dari pembakaran kayu. Dan seiring diukur dalam suatu energi, peristiwa massa atau volume kayu yang terbakar, kalor pembakaran kayu dapat bervariasi tergantung pada jenis kayu, kelembapan kayu, dan faktor-faktor lainnya. Ini adalah proses gambar tahapan pembakaran kayu. Yang pertama ada tahap pertama di mana kayu dipanaskan untuk menguap dan menghilangkan kelembapan. Panas ini tidak menghangatkan kompor atau ruangan. Lalu yang tahap kedua, kayu mulai terurai secara kimia pada suhu 500 Fahrenheit dan bahan yang mudah menguap akan menguap. Lalu ada uap ini mengandung antara 50 dan 60% nilai panas kayu. Lalu pada tahap ketiga, pada saat suhu 1100 Fahrenheit, uap ini terbakar. Temperatur tinggi ini harus dipertahankan untuk efisiensi pembakaran yang maksimal. Setelah pelepasan gas-gas yang mudah menguap, bahan yang tersisa adalah arang yang terbakar pada suhu melebihi 1100 derajat Fahrenheit. Jadi apabila prosesnya sudah selesai, hasil dari pembakaran kayu ini adalah arang atau bisa jadi abu. Nah guys, selanjutnya entalpi pembakaran. Sebelumnya kalian sudah tahu kan entalpi pembakaran itu apa? Nah, kami akan jelaskan kembali. Nah, entalpi pembakaran adalah jumlah panas yang dihasilkan atau diserap selama suatu reaksi kimia pembakaran lengkap suatu zat dengan oksigen. Atau entalpi pembakaran merujuk pada perubahan entalpi yang terjadi selama reaksi pembakaran suatu zat. Secara umum, entalpi pembakaran dapat dijelaskan sebagai selisih antara entalpi awal dan entalpi akhir. Entalpi pembakaran dapat diukur dengan menjalankan reaksi pembakaran dalam kondisi yang dikendalikan dan menggunakan kalorimeter untuk mengukur jumlah panas yang dihasilkan atau diserap. Nah, entalpi pembakaran memiliki dua reaksi, yaitu reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Nah, reaksi pembakaran sempurna contohnya seperti zat pembakaran ditambah O2, dia akan menghasilkan CO2 plus H2O. Tetapi reaksi pembakaran tidak sempurna, dia menghasilkan zat pembakaran ditambah O2 menghasilkan CO plus H2O. Reaksi suatu zat dengan oksigen disebut reaksi pembakaran. Zat yang mudah terbakar adalah unsur karbon, hidrogen, belerang, dan berbagai senyawa dari unsur tersebut. Pembakaran dikatakan sempurna apabila karbon terbakar menjadi CO2, hidrogen terbakar menjadi H2O, belerang terbakar menjadi SO2. Perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol suatu zat yang diukur pada 298 K 1 atm disebut entalpi pembakaran standar. Standar enthalpy of combustion yang dinyatakan dengan delta HCO. Entalpi pembakaran juga dinyatakan dalam Kj mol min pangkat min 1. Nah, ini adalah beberapa harga entalpi pembakaran senyawa dari karbon, hidrogen, belerang, karbon monoksida, metana, asetilina, metanol, dan isooktana. Selanjutnya, kita akan membahas penerapan hukum termodinamika kedua pada reaksi pembakaran. Nah, pada reaksi pembakaran, ketika kayu dibakar, apakah kayu yang telah dibakar dan menjadi abu dapat kembali menjadi kayu semula? Nyatanya, kayu yang dibakar tidak dapat kembali seperti semula karena terjadi secara spontan. Hukum 2 termodinamika 2 menyatakan bahwa pada proses spontan, proses irreversible, entropi dalam sistem terisolir bertambah. Perubahan entropi delta S dapat dalam suatu proses yang terjadi pada suhu dinyatakan sebagai delta S sama dengan Q per T, yang dimana bahwa Q adalah kalor yang diterima oleh sistem.
itu bertanda positif, dan kalor yang dilepas oleh sistem itu bertanda negatif, dan T dinyatakan adalah suhu. Nah, ini adalah beberapa contoh dari entropi. Yang pertama ada high entropy dan low entropy. Dalam termodinamika, entropi tinggi, peningkatan entropi seringkali terkait dengan peningkatan kekacauan atau ketidakteraturan dalam suatu sistem. Jika suatu sistem memiliki entropi tinggi, hal itu dapat menunjukkan bahwa sistem tersebut memiliki banyak keadaan mikroskopis yang mungkin, dan dengan demikian sulit diprediksi secara spesifik. Sedangkan sebaliknya, entropi rendah dapat dihubungkan dengan sistem yang lebih terstruktur dan lebih teratur. Dalam keadaan ini, keadaan sistem lebih dapat diprediksi karena variasi mikroskopisnya lebih terbatas. Nah, itulah kajian dari penerapan hukum termodinamika pada reaksi pembakaran. Terima kasih semuanya, semoga ini bermanfaat buat kalian.